Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Maya Anissa Rizda dengan nomor DP 210 71001 dan rekan saya Agustina Putri Dewita dengan nomor DP 210 72019, Anggun Aulia dengan nomor BP 210 72001 dan Dela Trimutia dengan nomor BP 210 71004. Kami membahas tentang audit persediaan yang terdiri dari beberapa subbagian. Yang pertama sifat dan contoh persediaan, yang kedua tujuan audit persediaan, yang ketiga prosedur audit persediaan, dan yang keempat latihan kasus. Bagian materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu sifat dan contoh persediaan. Menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 14, persediaan itu adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dan persediaan adalah aset dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Serta persediaan itu adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses pemberian jasa. Tahu apa itu persediaan, lalu apa saja sih sifat-sifat dari persediaan tersebut? Persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, persediaan tersebut biasanya merupakan aset lancar karena masa perputarannya kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, merupakan jumlah yang besar terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, persediaan itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi, karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset, beban pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen dan laba rugi ditahan. Kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Apa saja yang masuk ke dalam persediaan? Contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai persediaan adalah ada bahan baku atau raw materials, barang dalam proses atau work in process, barang jadi atau finished goods, suku cadang atau spare part, bahan pembantu, barang dalam perjalanan, goods in transit, barang kondisi yang terdiri dari consignment out, yaitu barang perusahaan yang dititip jual pada perusahaan lain, dan consignment in, yaitu barang perusahaan lain yang dititip jual di perusahaan. Tidak boleh dicatat sebagai persediaan perusahaan. Baiklah, saya Agustina Putri Dewita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tujuan pemeriksaan persediaan. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas perolehan, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantive test atas persediaan dapat dipersempit. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca itu benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada umumnya. Persediaan dinilai berdasarkan nilai perolehan. Dalam hal ini bisa dipilih metode FIFO ataupun LIFO ataupun average untuk barang-barang yang harga jualnya sudah pasti seperti logam mulia, ataupun barang yang cepat rusak seperti hasil pertanian, serta barang yang bisa dinilai berdasarkan nilai jualnya. Yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia seperti SAK, ETAP, ataupun IFRS. Ada 2 sistem pencatatan persediaan yang bisa digunakan,
yaitu perpetual system dan physical system. Yang kelima, untuk mengetahui apakah terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan mode, sudah dibuatkan allowance yang cukup. Yang keenam, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Salah satu bentuk barang jaminan dari kredit yang diperoleh dari bank adalah persediaan. Jika ada persediaan yang dijadikan jaminan, hal ini harus diungkapkan atau didisclose dalam catatan atas laporan keuangan atau notes of financial statement. Yang ketujuh, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungjawaban yang cukup atau insurance coverage, di mana persediaan harus diasuransikan sehingga seandainya terjadi sebuah kebakaran bisa diperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi dan perusahaan bisa terhindar dari kerugian karena kebakaran tersebut. Yang kedelapan, untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap laporan keuangan. Yang kesembilan, untuk memeriksa apakah ada penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Dalam hal ini harus diketahui sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan dan metode yang digunakannya. Halo teman-teman, kenalin, aku Dela Trimutia dengan nomor BP 200-107-1004. Nah, di sini aku mau lanjutin materi nih mengenai apa aja sih prosedur audit persediaan. Nah, yang pertama itu melakukan stop of nama. Stop of nama itu adalah perhitungan stok fisik barang di dalam gudang sebelum dipasarkan. Nah, kegiatan stop of nama ini meliputi pemeriksaan barang, penataan barang, menentukan posisi barang, keluar masuknya barang, dan juga penyesuaian catatan akuntansi. Nah, pada barang jadi atau memiliki nilai jual dan barang yang tersimpan di dalam gudang seperti bahan baku dapat juga dilakukan stop of nama jika jumlahnya berupa material. Yang kedua, melakukan observasi atau pengamatan terhadap stop of nama yang tadi. Nah, di dalam pengamatan atau observasi yang dilakukan ada beberapa kegiatan pengecekan pada final inventory list atau yang biasa juga disebut dengan kartu persediaan. Nah, dalam tahapan ini ada beberapa prosedur pemeriksaan. Antara lain yang pertama, melakukan cek matematikal akurasi atau dengan penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, periksa dan cocokkan quantity per book dengan kartu persediaan. Nah, harus tahu kita akan mencocokkan atau memastikan kembali quantity atau barang di setiap buku tersebut atau dengan kartu persediaan. Nah, yang ketiga, periksa dan cocokkan quantity per count dengan count sheet auditor yang melakukan tugas audit persediaan. Nah, yang keempat, periksa dan cocokkan total value atau pendapatan dengan buku besar persediaan perusahaan. Yang kelima, mengirimkan konfirmasi untuk bagian persediaan untuk bagian. Nah, tahapan yang ketiga, melakukan peninjauan ulang pada konsep persediaan. Melakukan peninjauan ulang terhadap konsep persediaan ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan unit price atau harga dari persediaan. Lalu kemudian lakukan pemeriksaan mengenai ada tidaknya barang yang rusak, hilang, dan dipakai. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada cut-off penjualan dan cut-off media. Terakhir, lakukan rekonsiliasi ketika stop of nama dilakukan pada selang waktu sebelum atau sesudah
laporan hasil akhir stop opname. Nah, prosedur ini ialah membuat kesimpulan hasil dari audit persediaan dan membuat usulan adjustment atau penilaian jika memang diperlukan. Yang kelima, adjustment persediaan. Nah, jika membuat usulan penilaian sebelumnya, maka lakukan penyesuaian persediaan dari usulan yang diajukan, serta rencanakan ketentuan mengenai kebijakan untuk penyesuaian penyediaan dari hasil opname yang Anda lakukan. Nah, selanjutnya yang keenam, memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Prosedur audit persediaan terakhir ini yang diperlukan ialah memeriksa dan memastikan bahwa penyajian persediaan di laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Saya Anggun Aulia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kasus persediaan. Misalkan, berdasarkan perhitungan fisik atas persediaan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021, perusahaan Abadi telah keliru mencatatnya sebesar Rp452 juta, padahal jumlah seharusnya adalah Rp475 juta. Kesalahan dalam pencatatan ini akan menyebabkan besarnya persediaan akhir, aktiva lancar, dan total aktiva di neraca menjadi kekecilan sebesar Rp23 juta. Karena nilai persediaan akhir kekecilan, maka harga pokok penjualan yang tersaji dalam laporan laba rugi akan menjadi kebesaran sebesar Rp23 juta. Demikian berarti kekecilan sebesar Rp23 juta. Sejak laba bersih ditutup ke perkiraan modal, maka besarnya modal yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2021 juga akan menjadi kekecilan sebesar Rp23 juta. Efeknya terhadap laporan keuangan perusahaan akan diringkas sebagai berikut. Neraca, persediaan akhir kekecilan, aktiva lancar kekecilan, total aktiva kekecilan, dan modal kekecilannya masing-masing Rp23 juta. Laporan laba ruginya, harga pokok penjualan kebesaran, laba kotor kekecilan, laba bersih kekecilan, semuanya juga bernominal Rp23 juta. Kesalahan dalam melakukan perhitungan fisik atas persediaan akhir biasanya diketahui dalam proses berikutnya setelah kesalahan tersebut dicatat. Dalam kasus ini, laporan keuangan periode yang lalu di mana kesalahan terjadi haruslah dikoreksi. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mengoreksi besarnya persediaan akhir yang telah dicatat kekecilan yaitu sebagai berikut. Persediaan barang dagang debit Rp23 juta, modal dikredit Rp23 juta.